semangat kita pada pagi hari ini. Kita tambah dengan yel-yel ya Bapak Ibu. Mari nyalakan mikrofonnya. Iya, di sistem. Semangat pagi. Kali semuanya sangat energi sekali pada pagi hari ini. Pagi pasar berbulan. Klaten. Pasar berbulan. Baik, kami akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, selamat pagi Bu Shopee, salam sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih Bu. Yang kami hormati, EVP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PT PLN Persero, Bapak Komang Parmita. Selamat pagi Pak Komang Parmita, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, sehat selalu semuanya, tetap semangat. Terima kasih Mas Nalendra. Baik, terima kasih luar biasa, terima kasih Pak Komang. Yang kami hormati para General Manager Unit Induk dan Senior Leader PT PLN Persero, para direksi anak perusahaan beserta jajaran, para pimpinan mitra kerja PLN Group beserta jajaran, para pejabat K3L di lingkungan PLN Group dan pengelola K3 anak perusahaan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan urutan acara pada hari ini. Pertama, tentu saja pembukaan, kemudian ada opening speech, yaitu penyampaian lesson learn kecelakaan kerja oleh FPP K3L. Selanjutnya ada sharing session dari unit distribusi, kemudian sharing session dari unit pembangkitan PLN Group, kemudian pengarahan pencegahan kecelakaan kerja oleh Direktur MSDM, dan ada sesi pertanyaan, kemudian penutupan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak berlama-lama lagi, kita akan menginjak ke agenda berikutnya, yaitu opening speech penyampaian lesson learn kecelakaan kerja dari Eksekutif Vice President Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PT PLN Persero. Kepada yang terhormat Bapak Komang Parmita, waktu, layar, dan pointer kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nalendra atas membuka acara Safety Town Hall Meeting pada pagi hari ini. Saya izin membuka masker. Yang saya hormati seluruh senior leaders PLN Group, direksi anak perusahaan, cucu perusahaan, yang saya hormati General Manager dan jajaran manajemen, yang saya hormati pejabat pengendali K3L, baik itu di unit maupun di anak perusahaan dan cucu perusahaan, yang saya hormati seluruh mitra kerja perusahaan Yantek, Tenaga Lihdaya, segenap pimpinan, ya, dan segenap pimpinannya, tentu Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa hari ini meeting akan dipimpin langsung oleh Ibu Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Sofi. Tentu yang saya hormati Ibu Sofi, selamat datang di meeting pertama, meeting Safety Town Hall Meeting yang kami selenggarakan pada Jumat tanggal 29
Oktober tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu kita panjatkan puji syukur kita yang pertama kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan kita pada hari ini. Kita dipertemukan ya, dalam acara Safety Town Hall Meeting PT PLN Persero, dan ini merupakan meeting yang cukup strategis karena kita akan melakukan update terhadap komitmen-komitmen kita, update terhadap harapan-harapan kita di PLN Group mengenai safety. Itulah makna dari Safety Town Hall Meeting yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Izin Bu Dir MSDM, kami akan memulai meeting ini dengan memberikan sharing terkait dengan kecelakaan kerja yang kita hadapi di PLN Group. Kami izin menyampaikan materi. Ini sudah bisa dilihat semuanya ya Pak, Bapak dan Ibu? Jelas Pak, jelas. Sudah jelas ya? Baik. Jelas. Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Ya, jelas. Ibu Direktur Jelas Bu, jelas Pak. Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya hormati, beserta Bapak dan Ibu, ya. Hari ini tanggal 29 Oktober kita menyelenggarakan Safety Town Hall Meeting. Wujud kita komitmen ya 1 hari setelah Hari Sumpah Pemuda. Mari terus kita wujudkan semangat di dalam mengendalikan kecelakaan kerja. Tentu kita ingin membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Saya mulai dari menyampaikan mengapa K3 itu penting bagi kita, Bapak dan Ibu semuanya. Ini akan terus kami ulang dan kami sampaikan. Karena ada 3 hal. Yang pertama, bahwa keselamatan kerja itu merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3. Sekali lagi, bahwa keselamatan kerja itu atau K3 itu merupakan kebutuhan dan hak bagi tenaga kerja. Yang kedua adalah menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Ketika lingkungan kerja kita itu sehat, aman, selamat, maka disitulah akan tumbuh berkembang lingkungan kerja yang produktif. Jadi tidak ada rasa takut bagi para pekerja kita. Sehingga K3 itu menjadi fondasi mandatori yang harus kita jalankan bersama untuk menciptakan produktivitas. Yang ketiga adalah tentu untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Ini penting kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, bahwa kerugian akibat kecelakaan kerja ini cukup besar. Baik itu dari sisi materi maupun non materi. Ini menyangkut masalah nyawa dan jiwa manusia. Ketika bicara tentang nyawa dan jiwa manusia, maka nilainya sudah tidak bisa kita ukur. Di situ sudah banyak sekali, besar sekali kerugian, atau banyak orang yang menyebut priceless. Bapak dan Ibu semuanya, kami akan selalu mengingatkan ya bahwa aspek K3 keselamatan ini sudah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 3
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mohon suaranya bisa di-mute. Ya. Kemudian juga Permenaker Republik Indonesia nomor 4 tahun 1987. Ini semua mengamanatkan bahwa ya, pengurus, pemilik perusahaan wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja. Wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Wajib menciptakan tempat kerja ya, yang aman dan sehat. Termasuk di sana juga membentuk P2K3. Apabila ya, tempat kerja ya, memperkerjakan lebih dari 100 orang. Nah, ini adalah regulasi yang harus kita penuhi. Ya. Karena bila ini kita tidak penuhi, sudah tertera dengan jelas sanksi-sanksi yang mengikat ya, apabila kita tidak comply terhadap regulasi ini. Ini penting kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadi concern kita bersama agar betul-betul masalah safety, keselamatan kerja ini bagi ketenaga kerjaan di ketenaga listrikan dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, ya, sedikit kami sampaikan tentang statistik kecelakaan kerja. Ini data ini termasuk di PLN Group, ya. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kalau kita lihat bahwa data statistik kecelakaan kerja kita di PLN itu masih sangat tinggi. Ya. Termasuk juga kasus-kasus fatality. Di tahun 2021 ya, sampai dengan September ini ya, melalui kerjasama, melalui sinergi, melalui upaya teman-teman semuanya, kita sudah dapat menekan jumlah kasus kecelakaan kerja maupun kasus fatality ya, menurun. Namun, ya, sekali lagi kami sampaikan, namun ini tidak berarti bahwa kita sudah bisa terbebas, ya. Kita sudah bisa menjaga dengan baik keselamatan kerja. Pada prinsipnya, ya, komitmen kita adalah zero accident. Tahun ini sesungguhnya kita punya komitmen bagaimana zero fatality ingin kita nihilkan, ingin kita zerokan. Karena itulah kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadi perhatian kita semua bahwa kasus-kasus kecelakaan kerja di PLN Group, ya, walaupun sudah bisa diturunkan, namun masih terjadi kasus kecelakaan kerja, termasuk juga kasus fatality. Apakah itu di fungsi distribusi, di fungsi proyek, maupun di fungsi pembangkitan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami sampaikan selalu mengenai secara umum. Ya, kami sampaikan accident root cause ya, yang menjadi penyebab beberapa kecelakaan kerja. Kalau kita lihat, yang pertama, ya, kalau terbesar itu bekerja tidak sesuai dengan SOP, tidak menggunakan APD, tidak ada pengawas, kerja yang tidak layak, tidak ada izin kerja, pekerja tidak kompeten. Ini adalah gambaran kita betapa kita masih memerlukan upaya-upaya extraordinary untuk membangun budaya kerja yang berbasis safety yang perlu kita tingkatkan. Jadi gambaran ini mencerminkan bahwa perilaku disiplin di dalam mengeksekusi pekerjaan ini menjadi tantangan kita ke depan yang terus harus kita benahi. Baik itu melibatkan insan-insan PLN, termasuk juga mitra kerja, seluruh mitra kerja yang bekerja di lingkungan PLN Group.
Sedikit bisa kami tambahkan juga bahwa kecelakaan kerja ini dominan terjadi di fungsi distribusi. Ya, pelayanan teknik, baik itu di tegangan menengah, tegangan rendah, ya, itu banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan kerja, termasuk juga kasus fatality. Informasi berikutnya yang perlu kami sampaikan juga bahwa 96% kasus kecelakaan kerja ya, ini terjadi menimpa pekerja alih daya atau mitra kerja kita. Kalau kita lihat grafiknya di sebelah kanan, 96%. Ini menimpa para vendor kita. Karena itu kami mengundang ya, pimpinan perusahaan tenaga alih daya, kontraktor, kemudian juga vendor ya, hadir pada hari ini ya, untuk bisa kami sampaikan mengenai prinsip-prinsip K3 di dalam bekerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja ya, yang terjadi di PLN Group, di lingkungan kerja kita. Dan kami harapkan bahwa ini menjadi lesson learn, pembelajaran kita, bahwa sesungguhnya ya, kecelakaan kerja itu dapat terjadi pada hal-hal yang sangat sederhana, yang sesungguhnya menjadi kendali kita dengan sangat baik, menjadi kendali bagi para pekerja di lapangan dengan sangat baik, sepanjang itu bisa dikelola dengan norma-norma K3 yang tepat ya, dan dieksekusi secara disiplin. Nah, yang pertama kami sampaikan ya mengenai kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jaringan tegangan menengah, di mana melakukan perbaikan tiang miring ya, karena ada gangguan seperti itu. Kemudian petugas ya, ini adalah korbannya adalah tetap tenaga alih daya dari perusahaan tenaga alih daya. Korbannya meninggal ya, bekerja di jaringan tegangan menengah. Penyebabnya karena tersengat listrik. Ya, tersengat listrik. Kenapa tersengat listrik? Ternyata di dalam penyulang itu masih ada tegangan. Sekali lagi kami sampaikan, tersengat listrik karena penyulang itu masih ada tegangan. Kenapa masih ada tegangan? Ini terjadi miskomunikasi antara dispatcher dengan petugas posko ULP mengenai koordinasi persiapan manuver. Lagi kami sampaikan, ini masalah komunikasi manuver. Ya. Kegiatan manuver dilakukan di saat pekerjaan sedang dilangsungkan. Saya kira ini mengenai SOP ya, yang perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Prosedur kerja. Kemudian tidak melakukan pemasangan grounding. Ini pekerjaan yang dilakukan secara offline, tetapi grounding tidak dilaksanakan. Maka kalau kita saksikan, kalau kita rasakan, sesungguhnya SOP secara umum yang berlaku di kita, ya, ini sangat jauh dari aktivitas yang dieksekusi di lapangan. Tentu diperlukan upaya-upaya Bapak dan Ibu semua bagaimana bisa membangun kualitas hirap. Ini mengenai kajian resiko. Harus melihat tentang pekerjaan yang kita lakukan itu resikonya seperti apa. Kemudian juga menyangkut tentang SOP di dalam bekerja. Ini yang sering kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya. SOP wajib ada di tempat kerja, dibaca, dipahami, dijalankan,
sesuai dengan urutan kerja atau instruksi kerja. Itu dijalankan step by step. Dan itu bisa dipastikan oleh teman-teman pengawas pekerjaan. Ya. Memastikan kondisi kerja aman ya sebelum memulai pekerjaan. Dan sekali lagi ya, mengenai grounding. Ya. Penyediaan peralatan kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan, peralatan grounding. Ketika bekerja secara offline, ya, maka grounding ini menjadi mandatori, teman-teman semuanya. Sehingga inilah yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja yang menimbulkan fatality. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ya, bisa mencermati situasi ini ya, dan menjadi concern kita bersama untuk perbaikannya ke depan. Yang berikutnya ya, kami sampaikan pekerjaan di sambungan rumah SR. Ini tegangan rendah Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ini juga ya, menyebabkan kasus kecelakaan kerja dan meninggal. Fatality. Lokasi pekerjaan itu di atap rumah. Penyebabnya karena terjatuh ya, terkena benda tajam pada pelipis. Jadi Bapak dan Ibu ya, pekerjaan perbaikan jampran konektor SR di atap rumah pelanggan ya, petugas berdiri di atas pagar tidak menggunakan tangga. Ini teman-teman pekerja di lapangan ya, tenaga alih daya bekerja tidak menggunakan tools yang tepat, berdiri di atas pagar. Kemudian terpleset dan terjatuh. Pelipis matanya tertusuk ujung pagar yang runcing. Bisa dibayangkan. Ini pekerjaan yang sesungguhnya harus dilakukan dengan prosedur yang tepat, menggunakan alat yang tepat. Kami ingatkan kepada pimpinan mitra kerja, tolong bisa diperhatikan para pekerjanya di dalam bekerja. Disiapkan alat-alat yang memadai, sehingga tidak ada kasus-kasus yang seperti ini. Bekerja di lingkungan PLN, ya, tentu harus bekerja dengan penuh itikad dan menunjukkan sikap profesional ya, di dalam bekerja. Jadi memang masih perlu untuk melakukan perbaikan tentang job safety analysis, analisa pekerjaan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penggunaan APD, ya, alat pelindung diri, helm, kemudian juga sarung tangan, sepatu safety, rompi, jaket yang dibutuhkan. Kalau bekerja di ketinggian juga, itu juga ada APD yang memadai. Kembali kami terus ingatkan terkait dengan SOP. SOP ini menjadi hal penting bagi kita semua dan itu harus diterapkan di titik lapangan. Kemudian kami sampaikan juga ini lesson learn dari pembangkit Bapak dan Ibu ya. Ini juga menimpa perusahaan alih daya meninggal. Ya, ini lokasi di PLTU. Bapak dan Ibu kami sampaikan pada saat bekerja pengangkatan pipa besi dengan menggunakan kren, ya, pipa besi melintir 180 derajat dan mengenai bagian belakang kepala korban yang tepat berada di lokasi pengangkatan kren. Jadi pengawas pekerjaan tidak memasang pembatas pekerjaan. Tidak ada loto ya pada lokasi pekerjaan. Kemudian juga masalah rigger, juru ikat, belum memiliki kompetensi. Bapak dan Ibu, ya, perusahaan mitra kerja, pimpinan perusahaan mitra kerja, tolong ya para pekerjanya itu ya, dapat dipenuhi ya, kompetensinya, disiapkan sertifikat kompetensinya sebelum memulai pekerjaan. Dan bekerja disesuaikan dengan level kompetensinya. Kalau bekerja di tegangan rendah, ya dipekerjakan di tegangan rendah. Kalau kompetensinya bisa bekerja di tegangan menengah, ya bisa bekerja di tegangan menengah. Jadi untuk unsafe action-nya, pekerja tidak menggunakan APD, kembali ini tidak ada APD, tidak kompeten, kemudian tidak memperhitungkan jarak aman.
Bapak dan Ibu, ini sesungguhnya juga pekerjaan-pekerjaan ya yang sesungguhnya sangat mudah untuk kita kendalikan secara bersama-sama. Kemudian juga ini di sisi proyek, Bapak dan Ibu semuanya kami sampaikan ya, yang menimpa juga tenaga alih daya kita. Ini juga korban meninggal fatality. Jika Bapak dan Ibu lihat kronologisnya, ya, ini terjatuh dari ketinggian 40 meter. Ini bekerja di ketinggian, yang sesungguhnya ketika bekerja di ketinggian, itu sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Di mana, ya, kalau kita lihat korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh pada ketinggian 40 meter saat hendak mau berpindah posisi dari Habib. Korban tidak mengindahkan peringatan dari safety officer. Petugas safety untuk mengaitkan tali body harness pada Habib yang seharusnya dikaitkan pada lifelines. Kemudian unsafe condition-nya safety net, jaring pengaman dalam kondisi terbuka. Pelaksana pekerjaan tidak pernah mengikuti pelatihan. Bekerja di ketinggian, ya, tidak ada pelatihan. Masalah kompetensi juga bagi para pekerja kita. Banyak juga para pekerja kita yang sangat kompeten, tetapi sering mengabaikan instruksi dari pengawas lapangan. Ya, karena itu, para pekerja kita semua ya, tidak cukup hanya hard kompetensi, skillnya, tetapi juga soft kompetensinya. Ya, harus tunduk kepada pengawas pekerjaan, karena pengawas pekerjaan berfungsi untuk mengamankan seluruh pekerja. Selanjutnya kami sampaikan lesson learn di fungsi transmisi. Ini kami sampaikan ya Bapak Ibu ya di fungsi transmisi yang menimpa tenaga alih daya lagi. Ya, ini juga kondisinya meninggal. Yang bekerja di gardu induk 150 kV. Terkena induksi listrik. Ini terkena induksi tegangan, grounding 150 kV, fasa R. Saat akan memasang grounding, dikarenakan pengawas pekerja tidak memasang loto, yang menandakan bahwa fasa R busbar masih bertegangan. Ini adalah masalah miskomunikasi, tidak memasang sign yang tepat, sehingga salah di dalam mengeksekusi. Ya, pengawas manuver, ya, unsafe action, ya, tindakan-tindakan yang tidak aman, yaitu pengawas manuver dan pengawas K3 tidak melakukan pengecekan adanya tegangan pada peralatan yang akan di-grounding. Ini tentu kami rasakan sering sekali spirit teman-teman ya dengan dalih ingin mempercepat pekerjaan, penyelesaian pekerjaan. Maka beberapa aktivitas ya dilakukan bypass pekerjaan-pekerjaan yang semestinya, namun tidak dilakukan mitigasi yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah K3. Akibatnya ya, itu menimbulkan kondisi yang tidak aman bagi pekerja kita. Pengawas pekerjaan belum memasang rambu bendera K3 di PMS. Kemudian juga untuk kondisi yang tidak amannya adalah pernyataan aman oleh pengawas manuver tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini tolong menjadi perhatian ya, bahwa pengawas manuver ya, pernyataan aman oleh pengawas manuver tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang ternyata masih bertegangan. Ini yang sering sekali teman-teman dibutuhkan kepastian ya, terhadap indikator ketika itu ya ada tegangan ataupun tidak ada tegangan. Maka ya upaya-upaya perbaikan yang harus terus dilakukan adalah pengawas pekerjaan harus memastikan instalasi bebas dari tegangan. Kita harus bisa memastikan itu. Kemudian juga pengawas loto dan tagging ya, sesuai dengan SOP, memperbaiki dan menyempurnakan SOP komunikasi. Bapak dan Ibu ya, tolong masalah komunikasi ini menjadi poin penting karena ini punya keterkaitan dengan SOP.
Ketika SOP tidak ada, maka potensi miskomunikasi akan terjadi. Disitulah celah atau peluang terjadinya kecelakaan kerja. Yang berikutnya di transmisi juga, ini khususnya pekerjaan proyek, sesungguhnya proyek di transmisi. Ini kalau kita lihat hal-hal sederhana itu bisa terjadi. Pada saat pekerjaan ya konstruksi ya pemasangan konduktor transmisi, seorang pekerja tenggelam terseret arus saat melakukan penarikan spur tower transmisi yang melewati jalur sungai. Pengawas pekerjaan dan pengawas K3 tidak melakukan identifikasi bahaya bekerja di jalur ya, pada saat kondisi arus sungai yang kuat atau terjadi banjir. Kemudian juga tidak menggunakan APD sesuai dengan paparan bahaya. Dan pada saat itu kondisi sungai yang deras. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan kita, ya, kegiatan-kegiatan kita, ya, dicederai oleh hal-hal ya yang sesungguhnya bisa kita cegah secara bersama-sama. Ya. Sekali lagi ini ya pengawas pekerjaan, peran pengawas pekerjaan kami sampaikan kepada para pimpinan perusahaan mitra. Tolong pengawas pekerjaan itu betul-betul memerankan fungsinya dengan baik. Ya. Jangan hanya sebagai pelengkap saja di situ. Jadi betul-betul peran menjadi stop work authority. Menjadi kuasa penting di dalam keberlanjutan pekerjaan. Kita harapkan ya betul-betul pengawas pekerjaan diberikan kewenangan yang cukup. Jika menemukan kondisi yang tidak aman, memastikan bahwa pekerjaan itu bisa dihentikan. Kemudian juga menyediakan baju pelampung ya bagi pekerja yang berada di sekitar lokasi ya, tentu ini perlu dilengkapi ya APD. Kemudian juga melakukan identifikasi bahaya sesuai dengan kondisi lapangan. Bapak dan Ibu ya, ini sering kami sampaikan. Di dalam kita bekerja, sering kami sampaikan safety briefing di awal pekerjaan di setiap titik itu wajib dilaksanakan. Tujuannya apa safety briefing? Safety briefing itu sesungguhnya adalah bagian dari kita untuk mengevaluasi tentang kesiapan kita di dalam bekerja. Terutama bekerja pada high risk. Apakah itu di konstruksi, di transmisi, maupun di jaringan tegangan menengah. Wajib melakukan safety briefing yang menyampaikan tentang kesiapan, kelengkapan mengenai APD, kelengkapan mengenai tools, kelengkapan mengenai SOP, kelengkapan termasuk mengenai izin kerja atau working permit, itu dipastikan ada di situ. Pastikan itu ada, sudah dipenuhi. Barulah pekerjaan itu nanti bisa dilaksanakan. Yang berikutnya, listen learn ya, infrastruktur komunikasi. Ini juga penting kami sampaikan bagi teman-teman yang bekerja di fiber optik. Ya, ini teman-teman ya yang bekerja di infrastruktur komunikasi. Perusahaan-perusahaan yang bekerja di infrastruktur komunikasi. Tolong diperhatikan karena bapak-bapak bekerja itu berada di jalur di jaringan milik PLN, ya, apakah itu di jaringan tegangan menengah, di jaringan tegangan rendah, dan itu penuh dengan resiko. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Kasus juga tenaga alih daya dari vendor kita meninggal bekerja di tiang TM tegangan menengah. Kami sampaikan, pekerja pemasangan tiang untuk instalasi fiber optik. Ini adalah pemasangan fiber optik di jaringan tegangan menengah miliknya PLN. Kami mendapatkan bahwa pekerjaan ini pun tidak ada izin kerja.
tolong Bapak dan Ibu, ya, terutama pimpinan mitra kerja kami, pastikan pekerja Bapak itu bekerja, ada izin kerjanya, Pak. Secara formal, itu wajib ada. Tidak bisa perintah kerja itu hanya oleh individu. Kami sampaikan, ini sudah banyak sekali terjadi kasus-kasus kecelakaan kerja karena tidak ada izin kerja atau perintah kerja oleh oknum-oknum tertentu. Ini juga penting kami sampaikan. Hati-hati Bapak dan Ibu, ya. Nah, di kasus ini ya, pada saat pemasangan, kemudian saat proses pemasangan tiang yang akan didirikan terkena SUTM. Pekerja tersengat listrik, 1 orang dinyatakan meninggal. Pada saat pemasangan tiang untuk instalasi fiber optik, ini juga mengenai SUTM kita milik PLN. Karena itu, Bapak dan Ibu, tolong ya, para mitra kerja yang bekerja di jaringan PLN, ya, yang dekat jaringan PLN, wajib untuk melaporkan, wajib minta izin, ya, izin kerja kepada asset owner bagi jaringan tegangan menengah, ya. Apakah itu di level subunit pelaksana maupun di unit pelaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, secara umum kami ingin sampaikan lesson learn ya yang bisa kita simpulkan secara garis besar, ya, beberapa hal, ya. Kembali kami sampaikan bahwa kecelakaan kerja itu banyak terjadi karena bekerja tidak mengikuti SOP. Sekali lagi kami sampaikan, bekerja tidak mengikuti SOP. Kemudian juga pekerja itu tidak kompeten, tenaga leh daya. Bapak dan Ibu, ya, para mitra kerja kami, tolong ya para pekerjanya itu dilengkapi dengan diberikan ya pelatihan agar menjadi kompeten di dalam bekerja. Kemudian juga banyak juga tidak ada pengawas pekerjaan. Kalaupun ada pengawas pekerjaan, itu pengawas pekerjaan tidak berperan secara efektif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu semua, kalau kita baca dari sisi unsafe action, kami sekali lagi kami jelaskan tentang unsafe action yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai. Apakah sarung tangan, kemudian body harness gitu ya, di saat bekerja di ketinggian gitu ya. Ini banyak yang menimbulkan kecelakaan kerja, fatality, terjatuh gitu ya, seperti itu. Kemudian pekerja tidak mengikuti SOP atau rambu. Ini juga tidak mengikuti SOP. SOP ada, tetapi tidak diikuti. Kalaupun SOP ada, seringkali juga SOP antara vendor dengan SOP miliknya PLN itu berbeda. Tolong ini juga diperhatikan Bapak dan Ibu semuanya. Pastikan SOP itu ada satu di lapangan pada saat bekerja. Pekerja tidak menggunakan peralatan atau tool kerja yang sesuai. Seperti tadi disampaikan, tidak memasang grounding karena peralatan tidak ada. Tidak melakukan pengukuran tegangan karena peralatannya rusak atau tidak tersedia. Ini juga menjadi ya kondisi-kondisi di lapangan kita menjadi penyebab kecelakaan kerja. Pekerja atau vendor tidak kompeten. Ya, ini para mitra kerja, Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan betul. Ya. Kasihan kepada para pekerja kita, keluarganya kalau itu menyangkut masalah fatality. Kemudian juga komunikasi yang kurang efektif antara pekerja dan pengawas. Ini yang sering kami sampaikan. Ada pengawas tapi tidak berperan. Berikan
otoritas bagi pengawas untuk bisa melanjutkan atau menghentikan pekerjaan berdasarkan norma-norma K3 tentunya. Tentu dilakukan job safety analysis, asesmen resiko ya, yang terjadi di lapangan. Sering sekali kita dapatkan ya dokumen-dokumen itu sudah lengkap, tetapi prakteknya di lapangan itu berbeda. Ya, sangat berbeda prakteknya di lapangan. Dan disitulah pentingnya pengawas untuk melihat kembali mengenai resiko-resiko yang ada di lapangan. Nah, yang keenam, mungkin tadi belum sempat kami sampaikan, tapi ini sangat penting, Bapak dan Ibu. Melakukan pekerjaan di waktu yang rawan. Ya, banyak kasus kecelakaan kerja terjadi pada saat istirahat siang, setengah 12 siang, atau jam setengah 6 sore, jam 6 sore, jam 7 malam. Di pembangkit jam 3 pagi. Ini banyak sekali waktu kecelakaan kerja terjadi di waktu-waktu yang rawan. Karena apa? Karena kita tidak disiplin dengan waktu pekerjaan kita. Ya. Bapak-bapak, para pekerja membiarkan rekan kerjanya bekerja sendiri. Yang lain diminta untuk istirahat. Ada beberapa kasus juga yang kami lihat bahwa karena ketidakdisiplinan teman-temannya diminta bekerja, yang satu lagi istirahat. Misalnya jam 10 pagi, jam 11 pagi, yang satu istirahat, yang satu bekerja. Nah, di saat-saat seperti itulah potensi kecelakaan kerja itu muncul. Tolong teman-teman, Bapak Ibu, diperhatikan betul jam-jam rawan teman-teman di dalam bekerja. Pastikan di jam-jam rawan itu bekerja tidak sendiri. Setengah 12 ketika orang sudah mulai merasakan perlunya makan siang. Dilakukan secara bergilir. Tolong diperhatikan. Nah, itu harusnya dilakukan pengawasan yang lebih intens, terutama bagi pengawas pekerjaan. Nah, disitulah pentingnya pengawas pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu memungkinkan untuk dilakukan secara sendiri ataupun tidak. Peran pengawas sangat penting. Ya, jadi unsafe action ini ya, yang tindakan-tindakan tidak aman ini ya banyak juga dipicu oleh karena kondisi ya, atau tindakan-tindakan yang tidak aman menimbulkan kondisi yang tidak aman juga. Misalnya tidak ada pengawas pekerjaan, tidak ditunjuk, ya, perusahaan tidak menunjuk, tidak menyediakan pengawas pekerjaan. Kemudian juga pekerja merangkap driver. Ya, ini Bapak Ibu tolong diperhatikan, pekerja merangkap driver. Ini juga sering kami sampaikan, tidak ada working permit. Ini banyak sekali kami temukan kasus kecelakaan kerja karena tidak ada izin kerja. Karena ini sesungguhnya kunci penting administrasi perencanaan itu ada di working permit ini. Ya. Seluruh kesiapan kita itu dikunci oleh yang namanya izin kerja. Ketika tidak ada izin kerja, dipastikan bahwa Bapak dan Ibu tidak akan menyiapkan secara baik mengenai JSA, mengenai tools yang tepat. Karena ini menjadi persyaratan penting. Sekali lagi kami ingatkan Bapak-bapak mitra kerja kami, ya, jangan melakukan pekerjaan kalau tidak ada working permit, izin kerjanya. Dengan Bapak-bapak bekerja, ada izin kerjanya, maka keselamatan kerja termasuk di dalamnya akan mendapat perlindungan. Kemudian juga tidak dilakukan identifikasi bahaya sebelum pekerjaan dilakukan. Disinilah pentingnya ya masalah safety briefing tadi di setiap titik pekerjaan dimulai. Kemudian juga peralatan kerja yang tidak standar, ya. Bapak Ibu direksi, senior leaders, GM, manajemen, tolong diperhatikan mengenai peralatan kerja ini, ya. Pimpinan unit, pimpinan mitra kerja, tolong dapat disiapkan peralatan kerja yang standar. Ya. Kemudian juga masalah SOP, tidak adanya SOP.
Dan jika ada SOP, pastikan SOP itu satu antara mitra kerja dan PLN. Itu satu SOP. Tidak bisa SOP mitra kerja A, SOP PLN bicara B. Karena ini akan menimbulkan miskomunikasi ke depannya. Kemudian juga jaringan SUTM dalam kondisi bertegangan. Ini banyak terjadi ya karena ingin melakukan bypass pekerjaan. Mempercepat pekerjaan, tidak melakukan pengukuran tegangan, sehingga masih bertegangan dengan tindakan-tindakan tertentu, namun tanpa sadar tindakannya mencelakakan dirinya sendiri. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini ya bisa menjadi pembelajaran terutama bagi para pekerja kita. Pentingnya disiplin eksekusi di lapangan. Pentingnya para manajemen unit ya, memastikan kesiapan peralatan, kompetensi, SOP agar para pekerja kita juga bisa disiplin melakukan pekerjaan di lapangan. Semboyan kami, love family, do safety. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Komang Parmita. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Komang Parmita atas opening speech dan paparan yang disampaikan pagi ini terkait dengan penyampaian lesson learn kecelakaan kerja pada setiap proses bisnis tadi, mulai dari distribusi, transmisi, pembangkitan, konstruksi, bahkan sampai dengan infrastruktur komunikasi yang tentunya ini akan meningkatkan awareness K3 pada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan K3 ke depannya. Ya, agenda kita pada pagi hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu, partisipan kita tadi sudah tembus sampai dengan 100 orang. Dan sampai dengan saat ini terus ada request masuk sehingga kami mengucapkan terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu sekalian. Maka pada kesempatan ini tim kami sudah menyiapkan link YouTube untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang belum dapat bergabung pada Zoom agar dapat menyaksikan melalui link YouTube streaming yang nanti dapat dilihat pada kolom chat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah sharing session dari unit distribusi PT PLN Persero yang akan membagikan tentang peningkatan awareness K3 dan quick win zero accident di UP3 Bali Utara. Kepada Bapak Agus Yudhistira selaku manajer UP3 Bali Utara, waktu layar dan pointer kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nalen. Pak Nalen, kami izin share materi. Sudah tampil ya, Pak Nalen? Sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Direktur MSDM PT PLN Persero, yang kami hormati EVP K3L PT PLN Persero, yang kami hormati Senior Leader PLN, yang kami hormati pula Direksi Anak Perusahaan beserta jajaran, yang kami hormati Pimpinan Mitra Kerja PLN Group beserta jajarannya, yang kami hormati pejabat K3L di lingkungan PLN Group, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Perkenalkan Bapak Ibu, saya Agus Yudhistira Sujana, saat ini mewakili dari PLN UP3 Bali Utara, akan sharing mengenai peningkatan awareness K3 dan quick win zero accident di unit kami UP3 Utara. Nah, implementasi K3 di Bali Utara kita mulai dengan komitmen dari manajemen PLN dan mitra kerja. Seperti terlihat di depan ini adalah komitmen dari manajemen beserta unit pelaksana yang ada di bawah P3 Bali Utara dan bahkan dengan seluruh mitra kerja yang ada. Dan berikut ini kami share mengenai kondisi kami di UP3 Bali Utara sampai dengan hari ini 812 hari tanpa kecelakaan kerja. Dan kecelakaan kami terakhir terjadi pada tahun 2019. Tahun itu terjadi 2 kali, dan yang terakhir kali terjadi pada bulan Agustus. Dan dari kejadian itu kami belajar banyak hal dan terus berupaya untuk memperbaiki cara bekerja sehingga kecelakaan kerja yang dapat kami hindari. Dan kalau lihat dari tabel di sebelah bawah kiri ini adalah maturity level K3 kami di Bali Utara pada triwulan ketiga mencapai poin 3,25 dan kami menuju ke target tahun 2001 yaitu di angka 3,5. Ini adalah quick win zero accident kami. Yang pertama itu adalah kami melaksanakan risk assessment pada setiap pekerjaan yang ada. Kemudian kami mengimplementasikan CSMS, melakukan assessment kepada seluruh mitra kerja. Dan yang ketiga kami melakukan mapping tenaga kerja mulai dari tahap awal bersama-sama dengan teman-teman pengadaan, tim pengadaan. Kita melakukan mapping jumlah dan kompetensi petugas. Kemudian kita juga memasukkan klausul K3 ke dalam kontrak-kontrak kerja yang ada, sehingga mitra kerja tetap memperhatikan aspek-aspek ini dan menerima konsekuensi apabila terjadi kecelakaan kerja dengan sanksi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima, kami mengikuti ada standarisasi yang ada, yaitu SOP yang berlaku wajib diikuti. Dan yang keenam, di sisi pengawasan, kita meningkatkan metode pengawasan dengan keterbatasan personil yang ada di unit kami berupaya meningkatkan metode pengawasan kami karena ini juga hal yang sangat penting. Dan yang ketujuh adalah sisi pelaporan. Dari pelaporan ini kami melihat hasil yang sudah kami lakukan, mengevaluasi, sehingga kami bisa melakukan perbaikan yang berkesinambungan ke depannya. Mengenai risk assessment, kami melakukan ini tujuannya adalah untuk bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang memiliki risiko yang tinggi dan atau sampai dengan rendah, sehingga kami bisa lebih waspada di awal dan rekan kerja atau mitra kerja juga bisa mengetahui seperti apa sih risiko-risiko dari pekerjaan ini. Tahapannya yaitu kita membentuk tim review IBPPR, setelah itu kita menilai risiko tersebut dan hasil dari risiko dari pekerjaan yang ada itu ditetapkan oleh pemilik proses bisnis dan GM, dan terakhir kami mensosialisasikan hasilnya kepada seluruh stakeholder yang ada sehingga wawasannya kita semakin lengkap dan semakin baik. Dan ini adalah contoh dokumen-dokumen dalam pelaksanaan risk assessment ini. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan implementasi CSMS, Contractor Safety Management System. Langkah yang pertama yaitu melakukan pre-job activity. Pre-job activity ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Setiap mitra kerja yang mendapatkan kontrak kerja, pelaksanaan kita lakukan dengan perencanaan pertemuan prakerja terlebih dahulu. Kemudian kita masuk setelah selesai pertemuan perencanaan tersebut, kita melakukan pelaksanaan pertemuan prakerja. Kemudian kita melakukan pengurusan izin kerja, baru boleh melaksanakan pekerjaan. Di depan ini adalah contoh kegiatan rapat prakerja dengan salah satu mitra kerja kami yang ada di Bali Utara, yaitu dengan PT Eka Purnama Mandiri. Dan hasilnya pun kita catat dan sebagai evidens bahwa kami pernah melakukan itu dan
evaluasi ke depannya bisa kita perlakukan lagi lebih baik. Masih dalam implementasi CSMS, kita menindaklanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Setelah semua pre-job tadi selesai, kita melaksanakan pekerjaan, kami melakukan SIDAK SWA atau Stop Working Authority. SIDAK ini dilakukan kepada mitra kerja setiap hari oleh tim kami, dan hasil temuannya dan seperti apapun itu kami catat, dan nanti kita akan lihat di akhir presentasi ini seperti apa hasilnya. Dan di sini ada contoh temuan kami saat SIDAK SWA di gambar yang tengah, yaitu salah satu petugas tidak pakai safety lanyard pada sabuk full body harness. Hasil dari temuan ini kami berikan surat teguran kepada mitra kerja terkait sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kemudian langkah selanjutnya dalam implementasi CSMS ini kami melakukan audit CSMS. Ini adalah contoh jadwal kami, pelaksanaannya rutin setiap 3 bulan sekali kepada seluruh mitra kerja. Dalam audit ini kita menilai kesiapan dan komitmen mitra kerja kita untuk melaksanakan pekerjaan yang safety, sehingga zero accident itu menjadi tujuan yang benar-benar bisa dituju. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar atau foto-foto kami dokumentasi pelaksanaan audit di contoh ya gambarnya ini. Baik, lanjut untuk selanjutnya yang langkah lanjut dari sini adalah evaluasi CSMS. Dan evaluasi CSMS ini hasil audit tadi yang berupa penilaian dari setiap pekerjaan kita, itu kami sharing kepada mitra kerja, kepada teman-teman mitra kerja seperti apa sih potret kesiapannya. Jika ada yang sudah baik, mereka kita berikan informasi bahwa untuk terus dijaga dan dipertahankan. Tapi jika masih ada yang kurang, bobotnya kurang, itu untuk segera dilakukan perbaikan. Dan hasil dari audit ini menjadi penilaian manajemen vendor yang dimasukkan dalam penilaian KPI K3L kontraktor kita. Kemudian kami juga dalam pelaksanaannya kita meningkatkan pengawasan pekerjaan kami. Jadi dalam pelaksanaan ini sebelum memulai pekerjaan dalam setiap saat wajib memulai CBD ini atau checklist briefing dan doa. Checklist ini kita memastikan peralatan material, perlengkapan itu sudah siap sebelum melakukan pekerjaan. Briefing kita memastikan bahwa pengawas baik dari mitra kerja, pengawas dari PLN, dan cara kerja dan siapa yang bekerja di atas, siapa yang di bawah untuk mengawasi, mengingatkan itu clear, sehingga pekerjaan ini juga dipastikan sesuai dengan SOP. Dan tidak lupa kita berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dalam bekerja. Kemudian SIDAK K3 manajemen UP3 Bali Utara kami lakukan juga, ini rutin. Dan SIDAK manajemen ini tidak hanya dari sisi PLN saja, tapi dari mitra kerja juga. Kalau yang contoh sebelah kiri di bawah ini adalah SIDAK dari manajemen PLN. Dan yang sebelah kanan bawah ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan SIDAK K3 oleh manajer ULP beserta direksi vendor yang ada di wilayah kami. Dan ini rutin kami lakukan, kalau di jadwal kami setiap bulan sekali, tapi dalam pelaksanaannya bisa lebih dari sekali. Kemudian selain itu kami juga tetap menjaga kualitas. Mohon izin Pak Agus ya, agar dapat menyelesaikan paparan dalam 3 menit ke depan ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Dalam pelaksanaan Yantek Akademi ini, kami melatih teman-teman Yantek kami supaya mengikuti prosedur dan sesuai dengan cara kerja yang aman. Selain itu, kami juga meningkatkan skill juga petugas-petugas kami, dan agar pelaksanaan dan mengingatkan pelaksanaan K3-nya, safety-nya tetap terjaga. Nah, selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi K3 internal setiap minggunya. Ini selain juga tentang keselamatan ketenaga listrikan, kami juga sosialisasi tentang kesehatan. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita sehingga kita sebagai dalam bekerja setiap hari tetap terjaga kesehatan. Oke, untuk yang selanjutnya ini sisi pelaporan. Kami memanfaatkan aplikasi Inspekta, dan dari kegiatan yang inspeksi kami, temuan-temuan ini dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kalau contoh di sini adalah temuan dari unsafe action. Di sini ada contoh, ada mitra kerja kami yang tidak menggunakan sarung tangan dan juga tidak menggunakan APD.
Dan temuan ini terus kami catat dan kita evaluasi. Kalau dilihat di sini trennya di tahun 2021 ini temuan itu boleh dibilang sudah tidak ditemukan lagi. Dan kita juga mencatat temuan-temuan kita yang untuk unsafe condition, kabel yang kendor, tiang yang miring, dan lain-lain. Kita catat dan kita lakukan perbaikan tindak lanjutnya, dan ini kita sesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia tahun ini, dan kami akan terus menindaklanjuti ini sehingga kedepannya safety ini bisa terus kami jaga. Kunci sukses dari Zero Accident ini yang pertama adalah komitmen K3 manajemen PLN dan mitra kerja. Ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan jika komitmen ini tidak benar-benar ditetapkan. Dan yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Seperti yang disampaikan Pak Komang tadi sebelumnya, bahwa banyak kejadian kecelakaan ini hanya karena miskomunikasi. Dan komunikasi ini wajib kita lakukan rutin, sehingga komunikasi ini semakin meningkatkan kualitasnya. Demikian Bapak dan Ibu sharing dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus Yudhistira untuk paparan dan presentasinya. Bapak Ibu, tentunya kita mendapatkan banyak sekali masukan dari paparan yang tadi disampaikan, sehingga ke depannya kita bisa membuat program K3 ke depan menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jika tadi kita mendapatkan materi terkait peningkatan awareness K3 dan quick win zero accident pada proses bisnis distribusi, maka sekarang kita akan memasuki agenda selanjutnya adalah sharing session dari unit pembangkitan PLN, membagikan tentang pengelolaan K3 PT PJB UP Cirata kepada Bapak Sutriyono selaku manajer pemeliharaan PT PJB UP Cirata. Waktu, layar, dan pointer kami persilakan. Terima kasih Pak Nalen. Mohon izin share materi. Mohon maaf, sudah tertampil Pak Nalen di layar. Baik, sudah Pak. Silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Manajemen SDM PT PLN Persero, yang kami hormati EVP K3L Bapak Komang Parmita, yang kami hormati General Manager dan Senior Leader PT PLN Persero, yang kami hormati Direksi Anak Perusahaan beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan mitra kerja PLN Group beserta jajaran, yang kami hormati pejabat K3L di lingkungan PLN Group, serta seluruh hadirin sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami Sutriyono dari PT PJB UP Cirata men-sharing terkait program dan strategi pengelolaan K3 di PT PJB UP Cirata. Mohon izin melepas masker. Baik, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kami aturkan terkait profil PLTA Cirata. Seperti kita ketahui bahwa PLTA Cirata dengan kapasitas terpasang 1008 MW, kemudian energi yang dibangkitkan adalah 1428 GWh per tahun. Ini berada di Jawa Barat, Purwakarta. Kemudian terkait prestasi dan penghargaan yang telah kami raih, yang terbaru adalah penghargaan Subroto Bidang K2 tahun 2021, kemudian sertifikat Zero Accident, proper biru 2 kali, kemudian sertifikat sistem manajemen K3, kemudian Gold Reward sistem manajemen pengamanan, dan juga Indonesian Sustainable Development Award. Adapun untuk program dan strategi pengelolaan K3 di PLTA Cirata dapat kami sampaikan sebagai berikut.
Di Cirata kami membangun program keselamatan dan kesehatan K3 ini berdasarkan 4 pilar atau 4 aspek. Yang pertama yaitu people, infrastruktur, culture, dan juga sistem. Untuk people, kami konsisten dari manajemen UP Cirata selalu berusaha mensertifikasi ahli K3 umum, segenap karyawan Cirata, kemudian juga sertifikasi firefighting, first aid, melakukan simulasi kondisi darurat, tanggap darurat, dan juga BCP, dan juga tentunya program pencegahan COVID-19. Kemudian dari infrastruktur, kami sebagai komitmen K3 dari manajemen, kami membangun Cirata Safety Building, kemudian memelihara emergency facility, essential fire protection, sampai dengan pemeliharaan rambu-rambu K3 dan yang lain. Terkait budaya atau culture, kami di PT PJB Cirata melakukan PJB Aman Total Patrol, Safety Awareness, kemudian Knowledge Sharing Forum Dokter Perusahaan, juga mengikuti lembaga K3 yang diadakan kantor pusat, dan juga pelaporan near-miss maupun kecelakaan. Kemudian terkait sistem, di kami, permit to work, lockout take-out, kemudian permit khusus, aplikasi IZ, konsisten kami lakukan, konsisten kami jalankan, sehingga dapat meningkatkan dari kinerja K3 UP Cirata. Kemudian dapat terlihat di layar, ini foto-foto dari program dan kegiatan yang kami lakukan, dari pelaksanaan PJB Aman Total Patrol, kemudian terkait infrastruktur, retrofit sistem alarm sentralisasi fire alarm control panel, sampai dengan safety briefing induction di gedung Cisabu. Adapun terkait infrastruktur, ini memang menjadi komitmen kami sebagai manajemen agar K3 dapat semakin meningkat dan melakukan improvement. Cirata Safety Building kami bangun di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 Juni kami resmikan. Ini dengan tujuan adalah sentralisasi PTW, K3, security, dan juga CSMS, sehingga apabila pelaksana pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan internal dan eksternal akan melakukan pekerjaan, dapat segera memperoleh permit to work, akses kerja, dan lain sebagainya yang terkait pekerjaan dalam satu atap, dan juga dalam waktu yang relatif singkat. Setelah kami ukur, ini rata-rata kami hanya membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 jam. Kemudian terkait budaya PJB Aman Total Patrol, Cirata juga konsisten melakukan. Karena hal ini merupakan menjadi salah satu program budaya PLN 1, kami melakukan Total Patrol ini dengan tujuan untuk mengcapture langsung di lapangan, dari top manajemen sampai dengan jajaran paling bawah, baik karyawan maupun workforce yang terlibat, ini menilai aspek K3, lingkungan, 5S, keamanan, dan juga prokes dari COVID-19. Dan ini berbasis aplikasi IZ 2.0. Adapun untuk jadwal PJB Aman Total Patrol, ini kita susun bersama dan kita sepakati untuk dilakukan secara konsisten. Dapat kita lihat kegiatan PJB Aman Total Patrol, ini di Powerhouse dan di luar lingkungan Powerhouse. Kemudian juga dari PJB Total Patrol ini kami menuliskan semua temuan, baik positif maupun negatif, untuk kemudian yang negatif dilakukan closing atau tindak lanjut sesuai bidang yang berkepentingan yang dikawal oleh K3. Dapat kita lihat foto kegiatan PJB Aman Total Patrol, ini manajemen dari GM, manager, supervisor, sampai dengan workforce yang ada di Cirata. Kemudian terkait sistem, kami juga mengimplementasikan CSMS, Contractor Safety Management System. Ini bertujuan untuk menyeleksi dan mengelola kinerja K3L dari pelaksanaan pekerjaan, pengadaan jasa, dan pengadaan barang jasa, sehingga dapat menghilangkan dampak negatif terhadap aspek K3L yang berpengaruh pada produktivitas dan kerugian perusahaan. Adapun tahapannya ada 2 tahap, yaitu tahap administrasi dan tahap implementasi. Tahap administrasi yang pertama yaitu risk assessment, kemudian prakualifikasi, kemudian selection, kemudian job control,
dan final evaluasi. Adapun roadmap yang kami implementasikan di Cirata untuk tahun 2021 ini, target kami adalah semua vendor atau pelaksana pekerjaan terdaftar di sistem CSMS. Kemudian Mohon izin Pak Sutriyono agar dapat menyelesaikan paparannya dalam 3 menit ke depan ya. Terima kasih. Baik, kemudian sampai dengan tahun 2023 semua dapat tersertifikasi CSMS sesuai dengan level risiko yang ada. Yang pertama terkait risk assessment, ini kami memetakan risiko-risiko yang ada, kemudian kami terjemahkan dalam TOR sehingga ketika pengadaannya sesuai dengan level dari risiko masing-masing vendor. Kemudian prakualifikasi ini kita lakukan dengan output sertifikat CSMS pihak ketiga sesuai dengan tingkat kualifikasinya. Kemudian selection CSMS ini outputnya adalah Safety Health Environment Plan pihak ketiga yang akan kami klarifikasi ketika sudah memenangkan satu tender pengadaan. Kemudian pre-job activity, ini produk outputnya adalah JSO. JSO ini kami lakukan dari K3 untuk memeriksa tahapan awal dari pekerjaan, apa-apa yang ada di lapangan, kemudian terkait risiko, dan lain sebagainya. Kemudian work in progress ini juga kami lakukan live audit sehingga pihak pelaksana pekerjaan dapat memenuhi semua SOP dan semua ketentuan K3 di UB Cirata. Kemudian final evaluasi ini hasil akhirnya adalah nilai akhir dari implementasi CSMS pihak ketiga dapat terlihat nilai di website CSMS. Kemudian briefing JSO dan live audit ini kita lakukan walaupun kondisi pandemi dengan tentunya protokol COVID-19. Adapun strategi dari pengelolaan K3, yang pertama, sentralisasi pengurusan PTW K3 Security CSMS di Gedung Cisabu. Kemudian yang kedua, memasukkan risiko kecelakaan kerja di risk profile PLTA Cirata. Yang ketiga, assessment maturity level dan KPI K3 secara rutin per triwulan oleh internal Cirata. Kemudian monitoring dashboard performance total patrol yang kami lakukan. Adapun untuk sentralisasi ini sudah terlihat di gambar Gedung Cisabu. Kemudian untuk faktor risiko kecelakaan kerja kita masukkan di risk profile. Ini tujuannya agar semua manajemen dari top manajemen sampai dengan level bawah konsen dan fokus. Kemudian terkait assessment maturity level dan KPI K3 ini per triwulan dilakukan penilaian assessment oleh bidang MMRK sehingga kita semua dapat mengetahui tingkat maturity dan KPI yang telah tercapai. Dan yang keempat yaitu monitoring dashboard performance K3 UB Cirata, ini terkait total patrol, kita dimonitor oleh kantor pusat, sehingga kita bisa melihat posisi Cirata ini seperti apa. Dari warnanya dapat kita ketahui bahwa UB Cirata ini lumayan meningkat dari minggu 27 sampai dengan minggu 41. Kemudian tidak lupa kunci sukses tata kelola atau pengelolaan K3 di Cirata. Yang pertama tentunya adalah komitmen dan keterlibatan manajemen. Kemudian yang kedua konsistensi dan improvement eksekusi program K3. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan koordinasi yang bagus antar pihak baik internal maupun eksternal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Nalen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catur, sedikit saya Pak Catur. Bisa diinformasikan Cirata sudah berapa hari tanpa kecelakaan kerja? 11 juta Pak Komang. 11 juta Pak. Iya Pak. Hari Pak? 11 juta jam Pak. 11.544.304 jam, Pak. Ya, kalau ekuivalen ke hari berapa hari itu, Pak? Ini dari tahun 98, Pak. Berarti sekitar 30 tahun, Pak. 30 tahun. Nah, ini tolong menjadi perhatian teman-teman bahwa zero accident itu adalah bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi zero accident itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Inilah wujud dari capaian teman-teman di Cirata. Terima kasih ya teman-teman Cirata. Terima kasih Pak Komang.
Baik, terima kasih Pak Komang, terima kasih Pak Sutriyono untuk paparan dan presentasinya. Ya Bapak Ibu, ini tentunya menambah wawasan baik saya secara pribadi, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan K3 pembangkitan. Mulai tadi kita lihat ada program PJB Aman Total Patrol, kemudian UP Cirata juga telah mengimplementasikan CSMS. Baik, Bapak dan Ibu, setelah mendapatkan paparan sharing session baik dari pengelolaan K3 pada proses bisnis distribusi dan pembangkitan, saat ini kita berada pada agenda puncak kita yaitu pengarahan langsung terkait pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan PLN Group pada seluruh proses pekerjaan baik yang dilakukan oleh PLN Group dan mitra kerja yang akan disampaikan oleh Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero. Kepada yang terhormat Ibu Shopee, waktu, layar, dan pointer kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Narendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran senior leaders di PLN dan PLN Group, jajaran direksi di anak perusahaan, serta pimpinan mitra kerja PLN beserta jajarannya, dan tentunya seluruh pejabat ataupun pegawai PLN yang menangani K3L di seluruh unit PLN termasuk di anak perusahaan. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Jadi memang pertemuan kali ini saya minta Pak Komang untuk membuat untuk kita bisa menyampaikan sebenarnya apa saja sih yang menjadi kunci sebenarnya daripada zero accident kita gitu ya. Dan yang kita inginkan adalah yang namanya program zero accident, harapannya itu benar-benar zero accident. Tetapi memang beberapa kita lihat sudah terjadi penurunan, untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang mengelola ini, tetapi it is not good enough gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus juga bisa benar-benar masuk ke dalam yang kita sebut zero accident tadi. Itulah satu perusahaan, apalagi utility besar seperti PLN, jika kita sudah bisa masuk ke namanya zero accident itu, nah ini sesuatu yang sebenarnya menjadi kebanggaan dan juga pastinya menjadi nilai tambah untuk kita di perusahaan tentunya gitu ya. Nah, kenapa acara pada hari ini kita laksanakan gitu ya? Salah satunya adalah untuk kita terus mendorong agar program-program zero accident ini bisa berjalan dengan sesuai harapannya kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat sebenarnya masalahnya itu di disiplinnya kita kah, atau memang SOP kita yang belum ada gitu ya, atau peralatan kita yang tidak mendukung, atau apa gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi di datanya Pak Komang, hampir sebagian besar itu memang terjadi di tenaga supportingnya PLN atau pihak ketiganya yang bekerja di PLN. Di mana ini juga tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai pengelolaan ketenaga listrikan. Jadi kalau kita bisa masuk, monggo slide-nya Mas Galih, tolong dibantu. Jadi hari ini kita lakukan safety town hall meeting. Harapan saya kita bisa lakukan reguler nanti Pak Komang, paling tidak mungkin 6 bulan dari sekarang untuk kita bisa melihat program ini berjalan tidak dengan baik gitu ya. Mungkin nanti ada penekanan di CSMS, ini menjadi penting untuk semua mitra kerja yang bekerja di PLN gitu ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini laksanakan. Kalau bapak-bapak mitra kerja PLN melihat, ini adalah komitmen dari jajaran BOD-nya PLN gitu ya, termasuk anak perusahaan serta senior leader dan pejabat K3L gitu ya, bahwa memang direksi sendiri berkomitmen gitu ya,
bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, sehingga ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan tempat kerja yang aman untuk mencegah yang namanya kecelakaan kerja tadi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang perusahaan kita saat ini dapat dikatakan dalam kondisi yang genting, ya, karena memang jumlah kecelakaan kerja yang terjadi masih cukup banyak. Jadi kecelakaan kerja yang terjadi dominan memang terjadi di pihak ketiga atau kerja kontraktor yang sebesar 96% gitu ya. Nah, hal ini bukan menjadi tanggung jawab PLN saja gitu ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga apa? Sehingga kami sangat menghimbau untuk lebih peduli terhadap aspek K3 dan bersama-sama kita akan mengambil langkah-langkah extraordinary untuk keluar dari kondisi ini. Jadi kalau kita lihat tadi, beberapa unit PLN itu ada yang sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita orang PLN atau orang Indonesia ini bisa kok melakukan itu. Dengan apa? Dengan tentu persiapan dan niat yang cukup kuat di sana. Sehingga kalau kita lihat, Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat norma K3 atau aturan yang mengikat di dalam K3 tadi, bahwa ada aturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Next slide, Mas. Yang memang berlaku bagi setiap perusahaan dan pekerjanya. Artinya apa? Keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah dua hal mutlak yang harus terjamin bagi setiap pekerja. Kemudian adanya perlindungan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu harus dipahami supaya pekerja mengetahui bukan hanya kewajiban atas pekerjaannya saja, tetapi juga resiko yang dapat terjadi kapan saja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang di forum ini nanti kita akan tekankan bagaimana kita dapat menjalankan PLN Life Rules kalau kita sebut ya. Karena setiap kecelakaan kerja yang terjadi, kita pastikan adanya pelanggaran terhadap PLN Life Rules tadi, gitu ya. Jadi setiap pekerja akan dimulai pastikan dilakukan apa? Penilaian risiko atau JSA, Job Safety Analysis, gitu ya. Kemudian pastikan working permit-nya itu juga dibuat, diajukan, disetujui, serta kita lakukan safety briefing sebelum memulai pekerjaan tadi. Gitu. Kemudian pekerja yang hanya boleh dilakukan oleh pekerja yang kompeten. Jadi kalau kita kompetensinya kerja di tegangan rendah, jangan sekali-sekali kerja di tegangan menengah atau tegangan tinggi. Karena apa? Karena kita belum masuk di taraf kompetensi tersebut. Gitu. Nah, ini yang harus dipastikan juga sama teman-teman unit. Gitu. Jadi kalau nyuruh orang itu jangan main, oh ada ini yang lewat, dah ini yang aja disuruh kerja. Gitu. Nggak bisa kayak gitu. Setiap orang pasti punya kompetensinya masing-masing. Nah, kita juga harus pastikan setiap pekerja mendapat dan menggunakan APD, alat pelindung diri yang memang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita saat itu. Gitu ya. Ini kalau kita lihat teman-teman PDKB itu safety sekali gitu. Bisa tuh gitu ya. Karena memang kompetensinya ada gitu ya, sudah dilakukan tadi, alat perlindungan dirinya sudah dicek, sudah diperiksa gitu. Nah, kenapa kita yang kerja yang sudah tidak bertegangan kadang-kadang juga masih bermasalah gitu. Nah, ini kembali lagi, peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar. Pastikan penerapan prosedur lockout atau take out gitu ya, LOTO bahasa kita, itu untuk mengamankan lokasi pekerjaan. Jangan kartunya digantung di mana gitu ya. Kartunya gantungnya udah bener gitu ya. Tapi buka kubikelnya tetap aja sebelahnya yang bertegangan. Ya. Kemudian disiplin untuk memastikan tidak ada tegangan pada instalasi yang akan dikerjakan. Itu tadi. Ya. Kemudian dan yang terakhir adalah stop working authority jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kondisi atau perilaku tidak aman dan berpotensi terjadi kecelakaan.
Nah, selain itu, teman-teman, jadi untuk kita bisa membangun budaya K3, kita perlu perhatikan dan laksanakan safety leadership behavior. Pertama, lakukan inspeksi K3 secara rutin. Berikan safety talk secara berkala. Kemudian tunjuk pengawas dan pelaksana pekerjaan yang kompeten. Kemudian pastikan penerapan working permit atau JSA, Job Safety Analysis ini ada di unitnya. Kemudian aktif dalam pelaporan risk and hazard. Kemudian ada pahami potensi bahaya dan risiko setiap pekerjaan. Nah, yang ini yang susah orang kita ini. Disiplin dan taat terhadap peraturan K3 gitu. Dan ini menjadi penyebab yang terbesar tadi di presentasinya Pak Komang bisa lihat gitu ya. Menjadi role model untuk safety culture. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, jadi tahun lalu Pak Dirut telah Izin mute, Bu. Bu Sofi. Bu Sofi mute, Bu. Oh ya, mohon maaf Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat gitu ya, Pak Dirut itu sangat concern terhadap zero accident ini gitu ya. Itu bisa dilihat konsistensi beliau untuk selalu menyampaikan angka-angka daripada program zero accident kita di setiap PBR, Performance Business Review, selama beliau ada di PLN. Kurang lebih sudah 22 bulan beliau di sini. Itu setiap bulan itu disampaikan. Pernah 1-2 bulan saya sama Pak Komang tidak sampaikan. Tolong di-mute dong yang ya, makasih gitu ya. Jadi ini menjadi concern gitu ya. Tidak hanya di levelnya Pak Komang gitu ya, tetapi ini sudah menjadi level concern. Ya, Pak, habis itu baru kita. Tolong di-mute ya. Oke, terima kasih. Dan ini tidak hanya menjadi concern manajemen, artinya board gitu ya, direktur, tetapi juga termasuk concern daripada bapak-bapak kita yang ada di komisaris gitu. Bahwa saja memang risk assessment pada setiap pekerjaan, lakukan assessment K3 kontraktor gitu ya, membuat mapping jumlah pekerja dan kompetensi mitra kerja. Kita harus terapkan sanksi kecelakaan kerja pada mitra kerja, review SOP antara PLN dan mitra kerja, tingkatkan pengawasan pekerjaan dan efektivitas pelaporan bahaya risiko. Jadi ini nih bukan cuman ya sudah ada harus dilakukan, tetapi kita tidak benar-benar melakukan ini dengan hati gitu ya. Jadi bukan karena apa kalau saya bilang kalau disuruh submit pelaporan ya udah pokoknya submit aja karena sesuai permintaannya gitu. Tetapi ini adalah harusnya bagian daripada budayanya kita. Kenapa zero accident ini juga termasuk dari bagian culture-nya kita gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di SPLN CSMS atau Kontraktor Safety Management System ini sudah kita terbitkan dan menjadi platform kita untuk mengelola K3 kontraktor di seluruh PLN Group. Harapannya ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan nantinya terhadap pengelolaan K3 sehingga perubahan budaya K3 pada kontraktor kita pun bisa kita wujudkan. Jadi tidak hanya pegawai PLN, tapi termasuk kontraktor siapapun yang masuk dan bekerja di dalam lingkungannya PLN, gitu ya. Karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini angka kecelakaan kerja kita jauh menurun, gitu ya. Harapannya benar-benar terjadi zero accident di lingkungan PLN grup kita ini. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sofi atas paparan terkait pencegahan kecelakaan kerja, termasuk program Zero Accident, pedoman perilaku K3, tadi ada termasuk aspek leadership,
mindset dan capability, kemudian PLN life rules, safety leadership behavior, dan quick win CSMS di lingkungan PLN Group. Banyak sekali kita mendapatkan insight pagi hari ini ya Bapak Ibu. Semoga ini menjadi bekal yang baik bagi kita untuk mengelola K3 ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kita bisa zero accident. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan dan masukan terkait pemaparan kita mulai dari awal sampai dengan akhir tadi, kami persilakan. Mungkin kita akan ada 1-2 pertanyaan saja ya karena keterbatasan waktu. Kami persilakan. Baik Pak, saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, silakan Pak, langsung saja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, rahayu, salam kebajikan buat kita semua. Senantiasa Allah memuliakan, Tuhan bersama kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Zeki Riswandi. Saya dari PT Mahija Karya Mandiri, UP3 Banten Selatan, Provinsi Banten. Untuk secara materi kita sudah alhamdulillah di UP3 juga kita sering mendapatkan sosialisasi terkait K3. Bahkan untuk alat kerja, SOP, dan kegiatan yang sudah kita laksanakan sesuai dengan apa kaidah-kaidah dari K3. Nah, keluhan kita sebetulnya begini, pertanyaannya ataupun menjadi masukan saja Bapak untuk semuanya, terutama untuk Bapak Komang ya Pak Nalendra ya. Diskusi pagi ini adalah untuk mencapainya zero accident, terlebih dalam komunikasi dan koordinasi saat kita bekerja di lapangan ataupun di masing-masing wilayah. Kita kecenderungan ingin tahu idealis atau profesional dari pengawas K3 itu untuk wilayah seperti apa, jumlahnya harus seberapa, karena potensi-potensi wilayah-wilayah yang luas itu memerlukan pengawas-pengawas K3 yang harus melengkapi kinerja-kinerja perharinya. Sedangkan kita butuh koordinasi dan komunikasi yang baik terhadap semua pekerjaan. Nah, tolong minta bantuan diskusinya pada pagi hari ini. Idealis dan proporsional jumlah tenaga kerja ahli daya untuk pengawas K3 di wilayah masing-masing itu harus berapa agar koordinasi dan komunikasi ini bisa berlanjut dan tentunya ketercapaian zero accident untuk seluruh di Indonesia tidak ada kecelakaan kerja. Mohon tanggapannya. Terima kasih karena K3 adalah jantungnya setiap pekerja di muka bumi ini. Kata bijak mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita bekerja sama dengan baik. Niscaya Tuhan akan menyertai kita semua. Berkah untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zeki Riswandi buat pertanyaannya. Ya, pertanyaannya cukup teknis ya. Apakah Pak Komang bersedia menjawab atau bisa dibantu nanti dari jajaran PV dan MSP di bidang K3 ya? Silakan dibantu ya nanti jawabnya, J. Baik. Leiden ya. Baik Pak Rizky, terima kasih Pak Rizky atas tanggapan maupun mungkin masukan terkait pelaksanaan pekerjaan di UP3 di unit UID Banten ya Pak Rizky ya. Jadi terkait pengawasan pekerjaan itu sebetulnya kalau dibilang berapa yang harus ada itu di dalam setiap pekerjaan semua orang yang hadir di situ itu sebetulnya dirinya sendiri juga termasuk pengawas pekerjaannya, rekan-rekannya pengawas pekerjaannya. Tapi di PLN itu di setiap WLP kan sudah tersedia pengawas pekerjaan. Beberapa pekerjaan termasuk juga pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerja kita itu sudah dipersyaratkan bahwa harus menyediakan pengawas pekerjaan kan seperti gitu ya Pak Zeki ya. Jadi harapannya dalam setiap pelaksanaan pekerjaan kita dimanapun itu diharapkan
baik dari khususnya dari tim atau pelaksana pekerjaan mitra kita harus menyediakan pengawas pekerjaan, dan PLN akan membantu dalam pengawasan pekerjaan setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kalau kita bilang idealnya sebetulnya itu setiap pekerjaan itu PLN-nya ada. Namun inilah yang kita harapkan di setiap mitra kerja kita itu harus dilakukan, harus ada pengawas pekerjaan, walaupun 2 orang yang bekerja, satu sama lain harus saling mengingatkan, itu juga termasuk pengawas pekerjaan juga Pak Ziki. Demikian mungkin Pak Ziki ya. Harapannya ke depan, mari sama-sama kita lakukan pekerjaan kita dan setiap orang yang bersama-sama bekerja di situ juga saling awas mengawasi untuk keselamatan pekerjaan yang kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Leden buat tanggapan dan jawabannya. Terima kasih juga buat pertanyaannya Pak Ziki Rizwandi. Baik Pak, kita ada satu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu, jadi kita batasi ya Pak. Ini pertanyaan langsung ke Direct Misek. Saya bacakan, nanti mungkin Pak Komang atau Pak Leden bisa langsung menjawab. Jadi dalam beberapa surat edaran yang sudah diterbitkan oleh PLN Pusat, ini sangat jelas bahwa tidak boleh ada perbedaan Pak antara SOP PLN dan SOP mitra kerja. Nah, pertanyaannya ini dalam pembuatan dan pengesahan dokumen SOP ini dilakukan oleh PLN atau mitra kerja Pak? Demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Nalen. Terkait pertanyaan ini bahwa ada surat edaran yang sudah diterbitkan oleh PLN Pusat. Ini memang SOP itu dibuat oleh user atau bidang teknis terkait dan mitra. Jadi SOP itu dilakukan bersama-sama sehingga dan ini disahkan oleh manajemen PLN. Jadi SOP itu disahkan oleh manajemen PLN. Penandatangan dalam SOP atau IK atau instruksi kerja itu oleh user teknis dan diketahui oleh bidang K3 dan manajemen teknis. Intinya PLN yang mengeluarkan SOP bersama-sama menyusunnya dengan mitra sehingga dia berkolaborasi dan itu disahkan oleh manajemen PLN. Demikian mungkin ya, biar clear kita, jangan sampai rekan-rekan semua, teman-teman mitra membuat SOP, tetap nggak apa-apa dibuat oleh SOP oleh mitra kita. Namun pengesahan itu dan diskusi itu terkait SOP itu harus bersama-sama. Sehingga manajemen PLN akan mengesahkan SOP itu karena itu menjadi SOP kita bersama. Demikian Pak Nalen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leden, jawaban yang cukup komprehensif. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Boleh SOP disusun bersama atau dibuat oleh rekan-rekan mitra kerja, tetapi dalam pengesahannya PLN tetap harus memberikan pengesahan. Jadi tetap PLN yang mengeluarkan validasi terhadap dokumen SOP yang beredar di lapangan dan digunakan di lapangan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf untuk sesi diskusi kita tidak bisa lanjutkan, jadi hanya beberapa pertanyaan tadi saja. Kita akan masuk dalam sesi foto ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk memberikan senyuman terbaik dan pose PLN terbaik. Karena kita di sini ada beberapa layer, nanti saya hitung mundur 5 sampai dengan 1. Nanti rekan saya Pak Ulil Amri akan mengambil screenshot gambar kita masing-masing. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita berikan pose PLN terbaik dan senyuman. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk senyuman yang manis dan pose jempol PLN terbaik untuk PLN yang kita cintai tentunya ya. Baik, demikianlah acara pada hari ini. Kami dari Divisi K3L mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita ini pada hari ini memberikan manfaat ya bagi kita semua, khususnya pada pengelolaan K3 di lingkungan PT PLN Persero dan PLN Group.
Sebelum berpisah dengan Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pantun kembali. Jalan-jalan ke Kamboja, Anies memakai kebaya. Selamat pagi, selamat bekerja, jangan lupa sedih, tetap bahagia. Cakep. Anggota saya dan punya saya. Ini pantun yang terakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, taat. Hikmalaya terbaik. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Komang. Salam sehat. Yes, terbaik. Salat Jumat, salat Jumat. Ya, lagi izin sama saya tuh. Pak Komang. Bulan Nova aja. Terima kasih semuanya. Si Pak. Kan jadi sama bulan Nova aja. PLN. Izin keluar. Tetap semangat, bekerja, beribadah, bahagia. Sebelum diangkat, bilang sama aku. Bunuh diri aja dia. Pak. Selamat. Makan dulu. Makan dulu. Mas tadi udah makan, Pak. Di N aja Mas Ulil.